Halo, bersama Tiander dan ini Vivo Y71 atau 1724 atau PD1731F. Kali ini saya akan membahas kasus restart logo. Jadi seperti ini dia tampilan restart logonya. Ketika muncul logo Vivo, dia akan terus berulang seperti itu ya, mati kemudian nyala lagi. Ini dia. Nah, HP ini sudah diprogram sebelumnya ya, dan katanya setelah diprogram tidak bisa tidak bisa di flash ya, rapot merah. Nah, jadi ketika dijelaskan saya sudah bisa paham apa yang mau dieksekusi. Dan ini HP punya teman teknisi ya, jadi saya cuma tinggal melanjutkan saja. Jadi di sini untuk MMC-nya mau saya cek dulu ya, sejauh mana masa hidupnya atau lifetime-nya ya. Saya bongkar dulu untuk kameranya, karena setahu saya untuk kasus seperti ini biasanya urgen lifetime ya. Untuk masa hidup MMC-nya sudah hampir habis ya. Oke, ini saya bongkar dulu selotip aluminiumnya ya. Nah, ini mau saya angkat kalengnya. Jadi sebisa mungkin jangan ada perantara pendingin ke body, karena takutnya dampaknya itu kalau kita blower langsung imbas ke CPU ya. Nah, ini pendinginnya saya amankan dulu. Setelah itu tutup kembali dengan selotip aluminium foil. Usahakan mengambang ya, jangan sampai selotipnya menyentuh CPU atau MMC-nya. Oke, sekarang saya mau eksekusi dulu. Nah, di sudutnya ini harus saya gurinda ya, supaya ada penyangga untuk tempat cungkilan pinset ya. Iya, kalengnya sudah saya lepas. Sekarang lanjut direct eMMC-nya ya. Nah, di sini saya mau serahkan ke teman karena dia memang spesialisasi untuk direct ya. Ini dia proses direct. Nah, ini teman saya yang mengerjakan proses directnya ya. Untuk direct ISP-nya teman-teman bisa lihat seperti yang ada di layar, atau bisa juga searching di Google ya. Cari aja ISP Vivo Y71, pasti keluar ya. Ya, dan ini dia hasil
proses di rack ISP nya ya. Jumperannya sudah terpasang semua. Sebelum connect ke box, pastikan dulu jangan sampai ada yang short selain kaki ground ya. Untuk CMD, clock, data 0, VCC dan VCC key tidak boleh ada yang short selain ground. Ya, di sini saya perhatikan hambatannya aman ya. Tidak ada yang short selain ground. Lanjut hubungkan ke box. Di sini saya gunakan UV box ya. Ups, ada yang lepas ya. Kaki clock kayaknya ini putus, terpaksa harus saya pasang kembali ya. Ya, sudah terhubung semua, tinggal hubungkan ke fleksibel USB ya. Nah, karena sini kalau tidak tahu yang mana posisi fleksibel USB nya, pasang saja ya antara LCD atau USB. Kemudian hubungkan adapter di rack ISP nya dan dibantu dengan kabel USB untuk cas atau bisa langsung connect PC ya. Nah, ini dia prosesnya. Saya coba identify eMMC dulu, jangan lupa centang di rack ISP. Oke teman-teman, bisa perhatikan di sini log infonya kelihatan jelas ya. Nama device-nya Vivo 1724. Oke, lanjut backup dulu security-nya yang merah-merah ini. Saya naikkan clocknya ke 48 MHz biar lebih cepat. Wah, ternyata gagal ya. Saya coba uncheck saja modemnya karena ini besar ya. Yang harus atau wajib di backup itu modem 1, modem 2 ya, minimal itu. Kemudian FSG bisa juga ditambahkan. Nah, ini saya turunkan lagi ke 24 MHz karena 48 MHz sering putus ya. Timpa saja ya. Nah, kalau ketemu kasus seperti ini teman-teman, terlalu lama ya, ini bahaya. Kita cancel saja, kemudian hapus bekas save tadi ya, karena itu saya juga bingung kenapa UV booknya seperti itu, dia tertimpanya jadi lama ya. Jadi ini dibuang saja, yang batal tadi ya dibuang, kemudian kita read ulang ya. Nah, ini lihat hasilnya cepat ya. Itu yang menjadi book UV sampai sekarang yang saya alami ya. Oke, ini sudah selesai modem 1, modem 2 dan FSG. Ini dia hasilnya. Kalau sudah seperti ini aman. Sekarang saya coba cek status lifetime-nya normal ya. Dan ini juga untuk MLC dan SLC-nya kelihatan masih wajar ya, 20 sampai 30%. Tapi tidak masalah. Saya coba erase, kemudian factory reset atau factory erase ya. Tapi sebelumnya saya disable permanent write protect-nya dulu ya. Oke, sudah selesai. Identify eMMC sekali lagi ya. Lanjut erase. Loh, ini saya belum erase tapi perangkatnya sudah terhapus duluan ya, aneh ini. Oke, saya erase. Biasanya kalau cuma disable harusnya device-nya itu tidak terhapus ya, ini malah terhapus. Oke, lanjut lagi factory reset atau factory erase eMMC ya. Ya, sudah selesai. Identify eMMC lagi.
Lah, ini kok setelah di-erase lucu ya, malah warning penggunaan sudah 80% ya. Aneh sekali, ini baru saya temukan kasus seperti ini. Nah, lebih baik ketahuan dari sekarang nih kalau kasusnya seperti ini. Jadi bisa langsung diakali ya, di repartisi. Saya coba writekan extension CSD punya Asus T00i atau Zenfone 4 ya, untuk mengatasi kasus urgent lifetime-nya ini ya, yang sudah merah-merah tadi. Tinggal klik write, yes. Oke, sudah selesai. Sekarang sebelum identify MMC, wajib cabut kembali cas dan soket adapter direct ISP nya ya, kemudian pasang kembali. Nah, baru bisa identify eMMC. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau langsung kita identify lagi, urgennya itu tidak akan hilang ya, masih tertinggal. Jadi kita harus putuskan koneksinya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan sudah terreset kembali ke 0% sampai 10% ya, dan status lifetime-nya normal. Kalau sudah seperti ini, sudah selesai. Lihat, ini kita set dulu ke partition config menggunakan punya Qualcomm ya, supaya jadi 0x38 ya. Ini aman. Ini juga hasil dari repartisi. Sekarang kita sudah bisa cabut semuanya, direct ISP nya juga kita lepas jampiran-jampirannya. Tinggal kita flash kosongan ya, mode EDL 9008. Oke, saya lepas dulu direct ISP nya. Nah, ini dia sudah bersih direct ISP nya, saya cabut. Tinggal rakit saja ya, tapi sebelumnya ini dibersihkan teman-teman, karena ini bahaya ya, selotip yang mengandung listrik ya. Takutnya selotip itu menyentuh komponen yang ada di sekitar eMMC dan CPU. Ini juga harus dibersihkan, jangan sampai kena komponen, karena ini mengandung listrik ya, bahaya. Iya, kalau kedengaran berisik bunyi hujan di luar teman-teman, saya mohon maaf karena memang lagi hujan deras ya. Oke, langsung saja saya rakit kembali kelengkapannya, kamera depan dan kamera belakang. Untuk proses flashingnya di sini tidak perlu pasang baterai ya, jadi cukup colok USB saja, sudah terdeteksi 9008. Nah, ini saya coba buka UV, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi saya coba gunakan UV yang versi lama. Kenapa kalau yang baru sering error ya, saya bingung kenapa tidak bisa ya. Jadi solusinya mundurkan tanggalnya ke tanggal 5, boleh intinya di bawah tanggal 20 Desember kalau tidak salah ya, 20 Desember 2020. Nah, ini sudah terbuka, jangan diupdate, langsung saja ke tab Qualcomm, pilih brand Vivo, kemudian model Vivo Y71
Y1724. Nah, ini dia Y71. Nah, kalau banyak seperti ini tidak usah bingung teman-teman, cari saja yang kodenya itu Ansparse dan Nokichen ya. Nah, untuk region Indonesia pilih yang ada kode ID atau ID ya. Ini banyak kan? Nah, pilih saja yang Ansparse dan Nokichen. Kemudian yang ada kode ID untuk region Indonesia. Ini centang semua, jangan sampai kelewat, wajib centang semua ya. Oke, kalau sudah tinggal, sebenarnya ini tidak perlu pasang pinset ya, karena ini masih kosong. Tapi kalau teman-teman mau coba misalnya tidak bisa terdetek, bantu dengan pinset ya, supaya muncul 9008 ya. Tinggal lanjutkan proses flashing saja. Kita tunggu saja sampai selesai ya. Nah, ini karena durasinya lama, saya percepat videonya 16 kali ya. Dan proses flashing sudah selesai. Cabut USB, kemudian kembali hubungkan ya ke mode yang sama 9008 untuk write backupannya ya. Nah, ini laptop saya sering masih nyangkut portnya ya. Seperti ini tidak susah ya kelihatan karena sering error ya. Nah, sudah muncul. Identify device sekali lagi. Sebenarnya tadi tidak perlu masuk juga bisa ya, tapi jangan centang restart after flash ya. Tadi saya lupa buang centangannya. Oke, ini sudah terdetek semua nama device-nya. Sekarang tinggal kembalikan backupan security-nya ya. Boleh cuma masukkan modem 1 dan modem 2, atau boleh juga tambahkan dengan FSG ya. Ini dia, saya tarik saja FSG-nya, drag, kemudian modem 1 dan modem 2. Cukup 3 ini saja security-nya, kemudian kita klik write. Ya, teman-teman jangan bingung ya, karena di atas itu tidak kelihatan Qualcomm. Nah, sekarang muncul lagi, padahal prosesnya sudah selesai. Iya, bagaimanakah hasilnya? Sekarang saya coba tes, mudah-mudahan berhasil ya. Nah, di sini saya sambil cas ya. Mantap, muncul tanda petir teman-teman. Saya pikir ini biasanya kalau sudah muncul tanda petir pasti aman ya. Oke, di sini saya coba langsung saja rakit. Ini sudah pada di di selotip. Sudah sengaja dipermudah. Katanya baut-bautnya ada di selotip yang lain. Oke, saya coba tes nyalakan dulu ya. Tidak nyala. Oh, lowbat teman-teman. Ya. Saya coba cas dulu ya, tinggal beberapa menit. Ya, ini dia sedang mengisi ya. Ya, ini sudah beberapa menit saya cas, sepertinya sudah bisa dinyalakan ya. Saya coba tekan on off-nya dulu. Iya, sepertinya hujan di sini semakin deras ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau suara saya tidak begitu terdengar jelas.
Mantap, sudah masuk ke layar awal atau perkenalan atau introduce. Nah, di sini tidak ada hal yang penting, jadi saya percepat saja step-stepnya ya. Oke, sudah masuk ke layar utama atau wallpapernya ya. Sekarang saya coba cek emailnya, apakah email bawaannya masih utuh. Mantap, teman-teman bisa lihat di sini emailnya aman ya. Ya, saya pikir itu saja sudah cukup. Sekarang waktunya saya rapikan dulu kelengkapannya ini ya. Jangan lupa jaga kebersihan, bersihkan bekas-bekas sidik jari. Oke, sekarang kita cek dulu info device-nya dan internal serta RAM-nya ya. Ini dia RAM 3 GB dan storage-nya 32. Nah, ini dia Vivo 1724, emailnya oke, versi 8, PD 1731F. Oke, berhubung kasusnya sudah selesai, saya Tiander pamit undur diri dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan.